Salam Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy Hakairot. Saudara-saudara, marilah berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita dan syukur. Kita sambut firman Tuhan di antara kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah,
dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32 yang menyatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima pada ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di seluruh dunia.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu ke-14 sesudah Pentakosta, kita akan bersama membaca merenungkan firman melalui kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Adalah suatu syukur dan rasa sukacita yang besar karena Engkau berkenan boleh kembali menyatakan kebenaran kuasa firman-Mu yang menyapa kami di dalam kehidupan beriman dan persekutuan, di mana Engkau mau supaya kami tetap menjadi bagian dari karya pelayanan Tuhan. Hari ini biarlah Engkau nyatakan bahwa Engkau memberikan segala tanggung jawab dalam hidup ini di tengah pelayanan yang Engkau percayakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyian soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini seperti tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17 yang berkata, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh kembali ada dalam satu persekutuan yang
mendengarkan firman Tuhan yang pada kesempatan ini sebagaimana bacaan Alkitab kita mau mengajak dan senantiasa memberikan kita himbauan agar hidup yang kita boleh alami dan jalani benar-benar melaksanakan karya Tuhan dalam kaitan dengan pelayanan. Atau dengan kata lain bahwa memang kita mendengar, tetapi Tuhan juga mengajak kita supaya melayani dalam hidup yang kita boleh alami, baik di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, atau dalam kehidupan bersama, di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan, atau di tengah masyarakat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, memang kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Paulus lewat suratnya kepada jemaat di Timotius yang pertama ini, mau mengingatkan kepada Timotius sekaligus menguatkan, meneguhkan, manakala Timotius harus melaksanakan karya pelayanan dalam menghadapi ajaran sesat yang seperti dikatakan di Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui Paulus ketika memang mereka berjumpa, bertemu dengan para penatua jemaat. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25 sampai 35. Saudara, Paulus mau mengatakan bahwa akar masalah, ya, sebagaimana dikatakan pasal 1 ayat 3b sampai 4, adanya ajaran sesat di dalam hal ini, ajaran yang tidak bermuara pada hidup yang tertib berdasarkan iman. Dan ini benar-benar menjadi sesuatu yang ditekankan oleh Paulus. Nah, saudara-saudara, kalau berdasarkan apa yang memang menjadi ajaran tentang kasih dari apa yang disebutkan di dalam Injil, ya, sesungguhnya pola ketaatannya bukan berdasarkan apa yang Taurat katakan, ya, tetapi kepada pembenaran dan kemerdekaan oleh dan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Memang bahwa kemudian Taurat menjadi petunjuk untuk bagaimana mengetahui tentang dosa, atau paling tidak memberitahukan suatu hidup yang berdosa karena melanggar tentang kasih, itu memang adalah benar. Artinya Taurat tetap menjadi bagian. Nah, cuma yang mau ditekankan, ya, sifat daripada Injil Tuhan, ya, yang menggambarkan bagaimana anugerah yang sesungguhnya, dan itu yang disaksikan oleh pengalaman Paulus sendiri. Paulus menekankan bahwa Timotius harus menunaikan tugas dengan cara yang injili, atau dengan kata lain dengan iman dan hati nurani yang murni, seperti dikatakan pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang tadi kita boleh melihat bagaimana sesungguhnya yang dikatakan oleh Paulus terkait dengan
anugerah. Kalau kita mengkaitkannya dengan bahasa Yunani, dia memiliki kata charis. Maknanya sebenarnya pemberian tetap dari atas, dari Tuhan kepada manusia. Nah, saudara-saudara, dalam tradisi Yunani, pemberian yang demikian dianggap mengungkapkan sesuatu yang berkenan, artinya bahwa yang diberikan itu berkenan, ya, kasih karunia, dan harusnya memang diikuti dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita membaca di ayat yang ke-12 dalam bacaan kita tadi, dikatakan dengan jelas pada firman Tuhan kita mau mengungkapkan tentang aku bersyukur, kata Paulus. Artinya, ya, aku memiliki charis atau kasih karunia. Tadi kata bersyukur itu mau menyatakan bahwa aku memiliki, mempunyai, atau diberikan charis. Itu ungkapan syukur itu. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, jelas bahwa ini sebagai sesuatu yang dari Tuhan, mutlak dari Tuhan, bukan karena jasa dan kehebatan Paulus. Dia memiliki itu karena semata-mata Tuhan memberikannya, Tuhan menganugerahkannya. Nah, saudara-saudara, memang dengan ungkapan Paulus ini, ya, ada hal yang penting untuk kita lihat. Sesungguhnya Kristus Tuhan menguatkan Paulus dan menghargai Paulus semata-mata karena kesetiaan. Dan Tuhan memang melibatkan dalam urusan dengan maksud Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus dikasihani sebagai orang yang tidak berdaya. Dia keluar dari kesalahannya karena tidak beriman, ya. Artinya ketidaktahuan apa yang sesungguhnya dia telah lakukan. Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang mau diungkapkan selanjutnya dalam firman Tuhan kita, ya, Paulus tidak dapat dan tidak mungkin untuk melakukan pembebasan atau penyelamatan bagi dirinya. Hanya oleh kasih karunia dan pemberian dari Tuhanlah yang memungkinkan dia boleh ada dalam kebenaran. Dia diberikan tugas, dan dalam tugas itu Allah membekali dia, membekali dengan iman dan kasih, sebagaimana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14, sesuai dengan bacaan kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, penghargaan, pengasihan dan pembekalan semuanya itu, ya, masuk dalam anugerah Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan. Sama seperti sesuatu yang diberikan dalam pengertian tradisi atau budaya Yunani pada waktu itu, harusnya ketika ada sesuatu yang diberikan atau dianugerahkan, maka harus ada timbal balik. Dengan kata lain, wujudkan atau diwujudkan dengan kesetiaan, ya, dengan kesetiaan karena adanya sesuatu yang diberikan itu.
ada respon yang baik dengan relasi yang terus dibangun. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang khas atau yang sangat menarik dari anugerah Allah ialah bahwa bacaan kita mengatakan diberikan kepada seorang penganiaya dan seorang ganas. Ayat 13 coba baca baik-baik. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, biasanya kalau orang memberi justru kepada orang yang sangat dipercaya, sangat layak untuk diberikan, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah, yang disampaikan dan dinyatakan kepada Paulus, memang keluar dari kelayakan yang sesungguhnya. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, ayat 15 katakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Nah, apa yang mau kita pelajari dari makna ini? Jelas bahwa Paulus menjadi contoh dari apa yang menjadi kesabaran Kristus Tuhan. Benar-benar Tuhan menunggu saatnya yang tepat, dan Tuhan tidak memanggil di saat dia menjadi orang yang baik menurut tradisi Yahudi pada waktu itu, tapi dia memanggil saat ketika memang betul-betul ternyata dia melakukan sesuatu yang sangat keji dan tidak benar di mata Tuhan. Tuhan memanggil dengan menyelamatkannya dan memakai dia untuk memperoleh hidup yang kekal sebagai ganti daripada hukum yang kekal. Saudara-saudara, inilah yang penting menjadi pembelajaran sebenarnya bagi Timotius, ya. Ujian Paulus, kalau kita membaca di ayat yang ke-17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Menjadi contoh yang patut kita ikuti, yang patut untuk menjadi bagian daripada keteladanan iman. Allah dipuji sebagai Allah yang terlibat sebagai Raja dan segala zaman ciptaannya, dari penciptaan sampai pada penciptaan baru. Sebagai Raja dia telah berkenan menyelamatkan para pemberontak seperti Paulus, dan manusia berdosa seperti mungkin yang kita boleh alami. Pada saat yang sama dia adalah Allah yang berkuasa, yang tak terhampiri, transenden, yang tidak kelihatan, atau boleh dikatakan yang kekal. Satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Tanpa kealahan seperti itulah Allah kurang mampu dapat bisa mau sampai dalam hidup kita. Justru di dalam kealahannya dia menyatakan diri, dia menghadirkan dirinya dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, jadi Allah itu di dalam Yesus Kristus adalah sumber segala anugerah, sumber segala pengampunan, dan sumber dari segala hidup baru. Karena itu pantaslah kita memberi hormat Allah, Raja yang berkuasa.
Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah kemudian ini hanya sebagai suatu ungkapan cerita dari Paulus atau kesaksian iman yang dia nyatakan? Bapak Ibu dan saudara-saudari, Paulus mau menggambarkan bahwa anugerah Allah dalam hidupnya sebagai hal yang tidak hanya melibatkan untuk kemudian memberdayakan dia, tapi juga diberikan kepadanya semata-mata karena dia layak dihukum. Bayangkan ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya memberdayakan atau memakai dia sebagai alat Tuhan, tetapi juga anugerah yang diberikan yang sepantasnya harusnya dia dihukum. Jadi mengangkat dan menyelamatkannya, ya. Itu yang menjadi dasar yang sungguh-sungguh Paulus memiliki semangat untuk terus hidup dalam pelayanan dan semangat untuk senantiasa menghormati dan memuliakan Tuhan. Nah, kalau ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita coba untuk kaitkan dengan kehidupan kita. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai gereja, sebagai orang percaya mungkin pernah mendengar apa yang diungkapkan dengan perkataan sola gratia, hanya karena anugerah. Dalam pengajaran para reformasi dulu, ya, bahwa ini menekankan sesungguhnya yang paling mendasar dalam berhidup iman, salah satu yang penting dari 3 hal yang diungkapkan sola fide, yaitu hanya karena iman, sola scriptura, hanya karena firman Tuhan Alkitab, dan sola gratia, hanya karena anugerah. Coba untuk dijelaskan benar oleh Paulus melalui pengalaman dan semua apa yang dialami dalam hidup, mulai dari saat dia belum mengenal sampai ketika dia betul-betul merasakan anugerah Tuhan. Nah, bagi kita saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita diajak pada kesempatan ini, ya, bahwa Tuhan di dalam kuasanya, dalam kealahannya, tidak berpihak semata-mata pada kekuasaan yang mutlak, yang tidak dapat terjangkau, tapi justru yang selalu menyapa, yang selalu menghadirkan hidupnya dalam Yesus Kristus dengan kehidupan kita, sebagai yang dikenal sebagai kasih karunia Allah. Bapak Ibu, kalau kita mengerti tentang hal ini, maka sesungguhnya seperti Paulus coba mengungkapkan, kita ini sebenarnya tidak punya sesuatu yang dapat kita banggakan. Bahkan boleh dikatakan kita layak mati, kita layak menjadi orang yang tidak berguna. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, maka kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Allah. Saudara ditempatkan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, ditempatkan di tengah pekerjaan, tengah usaha, di tengah kehidupan keseharian kita, diperhadapkan dengan berbagai macam masalah yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Oleh pandemi COVID-19 salah satunya, tidak membuat sebenarnya kita runtuh atau mungkin rusak kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita, atau anugerah yang senantiasa Tuhan mau membuat kita menjadi berarti. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, Tuhan ingin supaya memang karya keselamatan Tuhan itu nyata dalam menghadapi berbagai persoalan hidup kita itu. Tapi yang lebih penting, sebagaimana kita mau belajar dari ungkapan, ya, Rasul Paulus. Bapak Ibu dan saudara-saudari, sesungguhnya seringkali kita begini, Tuhan, saya sudah mengerti, saya sudah mengenal Engkau, Engkau banyak memberikan sesuatu, Engkau banyak memberikan anugerah berkat. Tetapi ternyata apa yang kita seringkali alami, kita kadang-kadang tidak tahu kenapa ini terjadi, Tuhan. Seperti Paulus katakan, sepertinya dia melakukan segala sesuatu tanpa pengetahuan dan di luar iman. Makanya seringkali terjadi persoalan, pergesekan atau
ketidakharmonisan, ketidakcocokan, ketidaksesuaian. Memang itu menjadi bagian dalam hidup ini, tetapi terkadang kita ada yang merasa diri, kita sudah tahu kok, kita sudah mengerti. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita yang punya semua karya itu. Dalam kesombongan iman, hari ini kita diajak, Paulus sendiri menyadari segala sesuatu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan itu harus diucapkan syukur. Bukan sebagai sesuatu yang dibantah atau yang dipertentangkan atau yang membuat kita menjadi dalam kebencian atau ketidaksukaan, tapi yang harus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang mau dimaknai dalam ungkapan Paulus kepada Timotius, supaya pembelajaran pelayanan yang disampaikan Paulus kepada Timotius menjadi sesuatu yang benar, dialami dan dilaksanakan oleh Timotius. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba untuk merenungkan benar apa yang dikatakan oleh Paulus pada akhirnya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Tuhan sudah menyatakan kepada saudara dan saya akan anugerah yang senantiasa kita akan alami dan jalani, akan kasih karunia yang senantiasa bersama dengan kehidupan kita. Tapi mari ingat, mungkin kita tidak sabar, apa yang terjadi membuat kita jengkel dan marah dan sebagainya. Tuhan begitu sabar, mau senantiasa memulihkan hidup ini. Kita terima dan aminkan kenyataan sebagai kesaksian hidup. Kalau Tuhan begitu sabar, berarti Dia mau supaya kita benar-benar mengalami pembaharuan dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya, mari kita naikkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, seperti dikatakan ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tuhan berkati kita. Ku mulai
Jemaat kekasih Tuhan, bersama dengan seluruh umat percaya dan gereja segala abad, mari berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Mari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami terus bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan senantiasa diberikan dan menyertai kehidupan kami. Tuhan, dalam kekuasaan-Mu lah kami yakin bahwa Engkau ada dan hadir dalam hidup ini, sehingga kami terus merasakan bagaimana kuasa-Mu nyata terus memberkati hidup ini. Biarlah kesaksian yang boleh kami dapatkan melalui Rasul Paulus dalam bacaan Alkitab kami pada hari ini mau mengajarkan kami sadar diri tentang hidup yang memang kami sudah boleh nyatakan sebagai ungkapan syukur dengan terlibat di tengah pelayanan, tapi kami selalu harus diingatkan, hidup ini sebenarnya menjadi berarti semata-mata karena Tuhan. Engkau memberdayakan kami, Engkau mempercayakan pelayanan bagi kami, tapi kami harus sadarkan bahwa kami hadir dan ada karena kami sesungguhnya dulu dari orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas, yang berdosa, tapi Engkau menyelamatkannya. Sehingga dengan demikian Tuhan, tidak ada kebanggaan bagi manusia, yang adalah satu pemuliaan bagi nama Tuhan, satu keagungan bagi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, itulah yang Engkau ajarkan kami pada kesempatan saat ini. Bapa di surga, oleh dan dalam anugerah dan oleh kasih karunia-Mu, mampukan kami untuk menyatakan permohonan dalam doa bagi kehidupan gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang bersyukur karena Tuhan tambahkan usia kelahiran maupun perkawinan dalam minggu berjalan ini, bagi mereka yang bersyukur karena Tuhan tambahkan berkat-berkat dari penghasilan yang mereka boleh terima karena pekerjaan dan usaha. Demikian juga Tuhan berkat kehidupan karena hari yang Engkau anugerahkan membuat kami tetap boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Demikian kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan boleh nyatakan bagi jemaat-Mu yang mungkin masih di tengah penderitaan atau sakit dalam perawatan di rumah sakit. Ungkapan syukur kami karena kami percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti akan datang melawat mereka, menyatakan pertolongan, menyembuhkan, memulihkan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati akan kehidupan anak-anak kami. Terus kami memohon pertolongan-Mu Bapa, agar mereka tetap memiliki masa depan dalam kasih karunia-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat mereka harus belajar secara daring. Tuhan tolong supaya mereka punya waktu yang terbaik dan punya hikmat pengertian yang sungguh datang daripada-Mu untuk mereka membekali hidup masa depan dengan pembelajaran di rumah, dengan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, berkati orang-orang tua kami dalam kehidupan yang mereka jalani, agar mereka tetap setia dalam mengikut dan percaya kepada Engkau yang memberikan hari-hari hidup yang mereka jalani sebagai anugerah yang terindah. Mereka harus bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, memberkati akan kehidupan gereja-Mu, GBI Getsemani dengan segala penata layanan. Terima kasih untuk proses yang berlangsung dalam pemilihan pengurus pelkat dan pengadaan pelayan. Tuhan memberkati untuk selanjutnya dalam proses pembinaan baik untuk PHM maupun pelkat, dan juga untuk di mana kami akan melakukan perkenalan, peneguhan bagi pengurus yang baru. Tuhan tolong sertai semuanya. Proses ini akan berjalan dalam kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami lewat persekutuan yang beribadah pada hari ini. Biarlah kuasa Tuhan nyata bagi kami lewat apa yang boleh kami lakukan di tengah ibadah ini. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
demi putramu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dalam ibadah ini, persembahan dimasukkan ke dalam amplop yang dibagikan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukurku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sedang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukurku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar pada-Nya. Puji dan syukurku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Jimmy Hakairot, organis, dan pemandu lagu. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita semua. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mari berdiri, kita kidungkan bersama kita bakti 101, bait 1 dan 2, ya Tuhan Rajaku. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkan hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.